Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bisnis people dimanapun kalian berada, kembali lagi di Himabi Podcast bersama saya Fahrul Raji, anggota Public Relation Himabi Visip ULM angkatan 2018. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di podcast kita kali ini kita bakalan ditemani oleh kakak-kakak dari Badan Eksekutif Mahasiswa Visip ULM, yaitu Ketua Umum BEM Visip ULM periode 2020-2021, Bang Fajril Ismatullah Baboho. Halo Bang. Halo, terima kasih sudah diundang ke podcastnya. Selanjutnya itu ada seorang cewek cantik nih dan hit abis. Iya. Anggota dari bidang sosial kemasyarakatan, yaitu Kak Cherry Rabiulansari. Halo Kak. Halo kakak-kakak semuanya, senang banget bisa masuk juga ke sini. Halo juga Cherry. Halo Kak Fajril. Di podcast kali ini kita bakalan membahas tentang perubahan kinerja organisasi di masa pandemi COVID-19. Kenalkan, nama saya Fajril Ismatullah Baboho. Sekarang menjabat sebagai Ketua Umum BEM Visip ULM periode 2020. Ya, tahun ini kan periodenya pandemi. Ada yang juga guyonnya bilang bahwa tahun ini adalah kabinetnya Corona. Wah, lumayan seru lah tahun ini. Bang, kan abang ini mimpin di masa pandemi ini nggak bang? Nah gimana nih perasaan abang ketika mimpin di saat masa-masa kayak gini nih bang? Ini ditanya perasaan ya. Ini Iya, macam cinta-cintaan sudah. Perasaan deh bang. Jangan pakai perasaan. Nah, kalau ditanya perasaan, kalau orang apa yang namanya anak remaja atau anak yang suka cinta-cintaan tuh pasti jawabnya suka, sedih, senang, susah dan lain-lainnya. Tapi kalau di apa ini namanya, kalau di dalam ranah organisasi kita nggak bisa nyatakan bahwa perasaan itu cuma sedih, cuma susah, cuma senang. Enggak, kalau enggak, kita sebagai pimpinan organisasi apalagi menemukan hal-hal yang gini, kalau ditanya perasaan nggak bisa dijelaskan satu-satu, tapi perasaannya itu kompleks, ada susah, sedih, senang, suka, bahagia dan lain-lainnya, semuanya jadi satu. Ya itulah yang dirasakan tahun ini ketika kita menjabat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kebetulan kita tahun ini apa ini namanya bertemu suatu kondisi yang belum pernah kita alami. Mungkin itulah kalau ditanya perasaan yang kompleks lah, semuanya ada di dalam perasaan itu. Oke bang, mantep bang. Nah selanjutnya kan kita langsung masuk ke tema bang. Pertanyaannya, kira-kira apakah ada perubahan kinerja organisasi selama masa pandemi ini? Oke, kalau dibilang kinerja organisasi mungkin kita bisa berfokus kepada sumber daya manusianya. Kan kalau ditanya kinerja pasti terkait dengan bagaimana nih kinerja keanggotaan. Nah mungkin biasanya kan gitu yang sering dipertanyakan. Jadi kalau karena pertama sebelumnya kan aku ini sudah 3 tahun ini di Badan Eksekutif Mahasiswa. Untuk tahun pertama, di periode pertama aku di waktu di zamannya Ketua Umumnya Bang Muhaimin, terus dilanjutkan ke Bang Akmal, itu sama seperti organisasi kinerja organisasi yang seperti biasanya, yaitu banyak yang ngaret, banyak yang terlambat dan segalanya, ada yang kurang efektif dan efisien. Nah, jadi dengan adanya munculnya pandemi COVID-19 ini, kinerja organisasi itu macam lebih unik daripada 2 tahun sebelumnya. Nah, kinerja itu di tahun ini ada 2 kemungkinan, ada baik dan ada buruknya. Nah, kita pandang dulu dari sisi baiknya. Jadi seperti yang saya alami di tahun ini, bahwa kinerja organisasi itu dari sisi baiknya kita melihat bahwa kinerja organisasi itu menghilangkan
budaya ngaret. Contohnya kita biasanya kan kalau di rapat organisasi mahasiswa itu ngaretnya bisa sampai setengah jam, bahkan lebih parah kan bisa sampai 1 jam. Nah, tahun ini berbeda seperti 2 tahun sebelumnya, bahwa tahun ini orang, misalnya nih kita ambil contoh rapat. Nah, di rapat di tahun ini kegiatan-kegiatan rapat itu budaya ngaretnya hampir hilang, karena orang rata-rata bisa on time karena cukup dengan login di forum rapat dia sudah hadir. Beda kalau tahun dulu kan kita nunggu dia di jalan, ada yang bilang masih OT padahal dia masih mandi dan segalanya. Nah, itulah yang perubahan kinerja organisasi yang terjadi. Dan tahun ini itulah sisi baiknya, corona ini membuat kita budaya ngaret tuh hilang dan otomatis waktu kita lebih efisien. Nah, itu mungkin kalau segi baiknya itu sih. Yang lainnya adalah selebihnya, tapi yang paling kita dapatkan kebaikannya yaitu hilangnya budaya ngaret. Oke, selanjutnya lo terkait dengan perubahan kinerja organisasi ada sisi buruknya. Nah, sisi buruknya seperti yang aku lihat selama aku memimpin di Badan Eksekutif Mahasiswa ini, ada tingkat totalitas kinerja yang menurun. Kenapa totalitas kinerja yang menurun? Contohnya, ini kita langsung contoh lah. Misalnya memberikan saran itu, di masa kita berkegiatan secara online ini, orang memberikan kritik, saran, dan pendapat itu kayak macam simple, seadanya. Beda kalau kita secara langsung. Apalagi kan kalau secara langsung tuh dia, misalnya kita contoh ambil di kegiatan evaluasi. Kalau dia kasih evaluasi dan itu langsung bertemu dengan orangnya, waduh, itu habis dah disikat mati-matian. Kamu kenapa gini, kamu kenapa gini, kamu ini gini. Pokoknya habis dicecar. Gitu juga kalau yang ngasih pendapat, biasanya kalau yang kita secara langsung itu rinci, ngurut, dan secara panjang-panjangnya. Tapi kalau sekarang ya simple, kasih pendapat asalkan kita sudah nimbrung, ya sudah. Kasih kritik, kasih kritik dievaluasi, sekedar kita kasih kritik dengan formalitas, ya sudah selesai. Dan itulah yang kita lihat bahwa totalitas dia dalam baik itu memberi saran, masukan itu agak menurun. Apalagi di sisi kinerja dia melaksanakan sebuah kegiatan itu bakal memang ya kita bilang agak menurun lah, enggak juga sangat menurun, tapi memang agak menurun karena kita nggak tahu dia mengerjakan sesuatu ini apakah dia memang benar stay di HP atau dia sambil masak atau dia sambil minum atau ada yang sambil dikerjakan yang lainnya. Nah, itulah membuat dia itu sih. Ya benar karena apa ya, di zaman kayak gini, pandemi gini kan ya, lebih fleksibel. Cuman kelebihannya semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam event apapun, nggak ada alasan untuk apa tadi kata Kak Fajril, telat atau apa kan, karena sudah fleksibel gitu. Cuman kekurangannya itu tadi, kayak jujur semangat untuk berpartisipasi dalam online itu bisa dibilang menurun juga gitu, karena online aja gampang, santai gitu. Pasti kan kayak gitu. Iya, biasanya kan gitu. Yang penting kan biasanya dia nonaktifkan kameranya, nonaktifkan audionya, sudah dia mau ngapain kan kita nggak tahu, padahal kita melihatnya dia aktif, tapi belum tentu itu dia nyimak, belum tentu juga dia stay di HP-nya. Iya bener. Oke, artinya kan Bang, setiap perubahan itu ada sisi negatif sama sisi positifnya kan Bang? Iya benar. Oke, kita ke Kak Cherry deh. Kan tadi sudah tahu perasaan Abang Fajril gimana. Sekarang kita tanya Kak Cherry, gimana nih perasaan Kak Cherry setelah masuk BEM tahun ini? Apakah masuk BEM ini karena cuma mau deket-deket sama anak BEM kan? Atau gimana Kak Cherry? Atau sama cuttingnya gitu kan? Cutting BEM itu amat nih. Ampun. Gimana Kak Cherry? Kak Fahrul mungkin. Iyalah Bang. Perasaan jawabannya harus sama kayak Ketum BEM. Aku gara-gara Ketum BEM tadi bilang kayak gitu, jadi nggak mau bilang gini lagi, nggak mau bilang aku senang, nggak mau bilangnya kayak gitu. Soalnya udah keduluan kayak gitu kan. Cuman jujur aja, jujur aja ya bersyukur sih, karena
akhirnya bisa sama-sama belajar walaupun lewat online gitu ya, tapi aku dikasih banyak kesempatan untuk berkontribusi di tempat aku kuliah gitu, terutama di badan eksekutif ini ya. Dan selebihnya pasti udah kayak orang-orang biasa karena aku baru kan. Kalau Kak Fajri udah 3 tahun tuh udah tau lah seluk beluknya BEM tuh kayak gimana dan lain. Kalau aku masih belajar, masih perlu belajar dari kakak-kakak sekalian yang sedang bikin podcast sekarang. Yang aku dapetin itu. Aduh, kamu lebih jago lah kan. Nggak ada. Anda juga ketua kan kalau nggak salah. Iya. Ketua apa? Jadi teman-teman, Kak Cherry ini sebenarnya beliau ini juga ketua dari Inspira Lopa ya kan Kak? Ketum kita. Ketum Inspira Lopa nih guys. Ya. Terkait Inspira Lopa nih Kak, boleh nanya nggak Kak tentang komunitas Kakak? Apa nih? Jelasin komunitasnya kah atau gimana? Sebelumnya jelasin dulu deh Kak, apa itu komunitas Kakak? Apa itu Inspira Lopa? Oke. Tentang apa itu sih? Jadi sekalian promosi nih. Komunitas ya alhamdulillah lagi sedang menjabat sebagai ketua komunitas literasi gitu. Jadi di sini perkumpulan orang-orang pegiat literasi, dan komunitasnya itu nggak cuman berbasis dengan baca tulis enggak, tapi memang kita kalau misalnya ada orang atau sekolah yang kekurangan buku, kita bisa untuk berkontribusi juga meningkatkan minat baca di sana gitu. Jadi memang terjun ke masyarakat langsung sih, karena jangkauan usia yang menjadi member komunitas itu pun bisa dibilang luas gitu. Ada yang dari SMA sampai ada yang sudah jadi dosen, itu kegabung di dalam komunitas itu. Gitu aja sih. Oke Kak, kira-kira nih Kak, apakah sudah ada perubahan kinerja juga nih dari komunitas Kakak selama masa pandemi ini? Ya udah pasti, karena kami ini biasanya kalau kegiatan itu tiap minggu tuh ada lapak baca buku kan. Nah karena pandemi akhirnya kayak ada PSBB kemarin, sempat ada PSBB, dan kami nggak bisa sembarangan untuk buka lapak baca buku. Biasanya kan buka lapak baca buku tuh saat Car Free Day di lapangan Murjani atau di alun-alun manapun gitu. Nah karena pandemi ini akhirnya kami nggak bisa buka lapak baca, tapi sama seperti organisasi yang lainnya yang pasti kami bikin event online sih. Terus ini Kak, yang mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman business people juga, apakah organisasi itu sama dengan komunitas, dan bagaimana pergerakan dari komunitas itu Kak? Ini ke siapa? Ke Kak Fajril atau Cherry? Ke Kak Cherry dulu deh. Baru bisa Cherry dulu. Singkat aja kali ya, kalau misalnya perbedaan dari organisasi dan komunitas, pertama untuk organisasi kampus kan Cherry maba juga nih, baru-baru juga untuk ikut BEM. Yang Cherry lihat dari 1 tahun ini, komunitas itu emang lebih fleksibel. Jadi kami tuh sebenarnya nggak ada raker, nggak ada kayak rapat bulanan, mungkin lebih ke brainstorming. Jadi setiap ada momentum atau fenomena apa tuh para anggota, kita bikin apa nih, lebih menguji inovasi dan kreativitasnya tuh emang lebih tajam di komunitas itu pertama. Terus ada gap relation juga, ada gap generasi, ada gap generation. Jadi biasanya pendapat itu berbeda kan, beda-beda usia tuh beda-beda pendapat. Jadi di komunitas itu kami belajar untuk menerima pendapat yang nggak bisa sembarangan untuk menolak gitu. Karena pertama kalau misalnya kita nggak setuju sama yang lebih tua, pasti yang lebih tua tuh merasa lebih berpengalaman gitu. Jadi lebih banyak belajar tentang gap generation di komunitas, terus belajar tentang cepat dan tanggapnya itu sih. Nah kalau di organisasi kan kita udah ada yang tupoksi ya. Nah kalau misalnya di komunitas tuh emang lebih fleksibel, dan untuk terjun ke masyarakatnya itu lebih banyak gitu. Oke Kak Cherry, terima kasih. Ke Bang Fajril deh, kira-kira menurut Bang Fajril gimana? Apakah ada persamaan antara organisasi dan komunitas?
sebenarnya titik kalau persamaannya tentu ada, kita kan sama-sama punya tujuan kan, baik itu organisasi maupun komunitas. Cuman benar sih kayak kata Cherry tadi, kalaunya komunitas itu lebih fleksibel, dan tentu sebaliknya kalau organisasi ini dia bersifat mengikat, artinya sampai tupoksi pun dia memang diatur sedemikian mungkin supaya memang dia bersifat memaksa untuk mencapai tujuan yang tadi. Beda kan kalau komunitas seperti yang dijelaskan oleh Kak Cherry tadi. Nah, mungkin begitu. Benar-benar. Oke, lanjut deh Bang. Mau nanya tentang BEM. Kira-kira apakah sudah ada pembaruan nih Bang atau inovasi yang sudah dilakukan oleh Abang untuk periode ini? Oke, terkait dengan pembaruan atau inovasi, mungkin yang paling nyata terlihat tahun ini perbedaannya itu di struktur organisasi. Jadi kalau di tahun sebelum-sebelumnya BEM FISIP ini mempunyai dua lini. Pertama, lini atas kan ketum. Nah, yang lini di departemen ini ada dua lini. Pertama lini departemen, kedua adalah divisi di bawah departemen, baru anggota. Nah, melihat keadaan seperti itu, 2 tahun saya menjabat, saya mikir, oh ini terlalu sering bertabrakan seperti yang pernah saya rasakan di 2 tahun sebelumnya. Sehingga melihat keadaan seperti itu, dan juga ini kebetulan waktu kami belajar manajemen strategis kan, mata kuliah manajemen strategis, ada dijelaskan terkait dengan struktur apa yang efektif untuk sebuah organisasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ibaratnya ada tolak ukurnya, kalaunya organisasi gini, ini strukturnya, kalaunya organisasi ini strukturnya. Nah, melihat demikian, oh berarti aku tahun ini harus membuat struktur ini lebih efisien supaya alur koordinasi, alur instruksinya lebih cepat. Nah, itulah yang membuat tahun ini ada pembaruan dalam struktur, sehingga tahun ini cuma memakai departemen. Setelah itu seperti biro seperti 2 biro kan, sebelumnya ada biro usaha dana sama biro lestari. Nah, tahun ini saya gabungkan karena kerjanya sedikit tapi orangnya banyak, untuk ibaratnya efisien dalam hal sumber daya manusia, maka kita gabungkanlah departemen itu menjadi departemen rumah tangga. Nah, mungkin dari segi struktural itu sih yang saya ubah, karena ya biasalah orang-orang bisnis kan biasanya dia perlu efisien, nggak buang-buang itu. Kemudian apa ya pembaruan lainnya, kira-kira Kalau dari program kerja ataupun program kegiatan, kira-kira ada pembaruan apa yang masih ada? Nah, program kerja, terkait dengan program kerja tahun ini memang beda daripada tahun-tahun sebelumnya. Program kerja tahun ini saya buat menjadi 2, yaitu pertama disebut dengan proker atau program kerja, yang kedua adalah program tugas departemen. Nah, pertama kenapa saya buat begitu? Proker ini dia adalah sesuatu hal yang memang sudah dirancang dan dipastikan harus dikerjakan dalam satu periode, dia harus terlaksana. Nah, kemudian PTD ini adalah kegiatan yang memang fleksibel, bisa dikerjakan sesuai dengan kebutuhan departemen. Nah, melihat hal demikian, supaya organisasi saya bisa lebih dinamis dalam bergerak, artinya kalau memang sesuatu yang nggak kita butuhkan, ya nggak usah dilaksanakan. Kalau sesuatu itu yang dibutuhkan tapi belum direncanakan, ya kita laksanakan, dibentuklah sebuah PTD. Nah, mungkin 2 hal itu supaya dalam proker itu kita lebih fleksibel dan kita bisa menyesuaikan keadaan. Dan terbukti memang di tahun ini dengan datangnya pandemi ini kita lebih fleksibel dengan adanya PTD ini, sehingga para departemen berkreasi inovatif mungkin dalam membuat langkah-langkah strategis untuk membuat kegiatan departemen. Nah, mungkin begitu sih, 2 itu yang memang paling banyak pembaharuan di tahun ini. Oke deh, makasih banyak ya Bang. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan apa ada sisi positif dan sisi negatifnya dari perubahan kinerja organisasi ini? Para business people yang di rumah nih Bang, untuk Kak Cherry juga pesan dan kesannya. Bang Fazli dulu deh.
Cerita duluan karena tadi kan udah bicara biar gantian gitu. Oke. Ih. Oke, pesan dan kesannya gini aja, jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk berkreativitas. Apapun bisa kita lakukan gitu. Apalagi sebagai mahasiswa, kan mahasiswa biasanya diharapkan untuk terus berani berbicara, berani speak up dan lain-lain. Dan caranya tuh ada ini kayak bikin podcast atau apa. Kita punya banyak platform kok sekarang gitu. Di zaman yang sekarang tuh udah sangat mudah untuk menyalurkan aspirasi dan lain-lain gitu, apalagi untuk berkreasi gitu. Jadi jangan sampai pandemi itu bikin kita males-malesan atau gimana, tetaplah produktif gitu. Itu aja sih. Oke. Makasih Kak Cherry. Iya, sama-sama. Bang Fadril, gimana Bang? Oke, ini mungkin kalau terkait dengan pesan dan kesan untuk teman-teman yang di rumah, mungkin aku khususnya supaya kita kedepannya lebih siap menghadapi sesuatu yang bakal terjadi, karena kita tahun ini kan semacam terkejut terkait dengan adanya pandemi ini. Jadi semua orang berubah sedemikian rupa, semua orang kreatif sedemikian rupa akibat adanya pandemi ini. Nah, mungkin pesan dan kesannya saya mengangkat dari ini buku yang sedang Kak Cherry baca, bukunya Yuval Noah Harari. Nah, itu kan ada trilogi Yuval Noah Harari. Cuman aku belum baca, meski aku belum baca, aku beberapa video sudah sudah menonton, baik itu review dan resensi buku itu, bahwa Yuval Noah Harari itu menginginkan manusia di masa kini dan masa mendatang itu adalah manusia yang fleksibel. Nah, fleksibel bukan berarti dia harus manusia yang punya gagasan 10 tahun ke depan, punya gagasan yang lebih besar, punya gagasan yang sudah memikirkan ratusan tahun ke depan. Tapi kata Yuval Noah Harari, manusia di zaman sekarang itu dituntut yang tinggi, artinya dia siap berubah kapanpun, dia bisa merespon lingkungan yang ada. Nah, itulah yang harus kita miliki sekarang, baik kita di organisasi mahasiswa, kita di kuliah sebagai mahasiswa, kita harus mempunyai sisi fleksibilitas. Nah, mungkin itu sih ibaratnya pesan dan kesannya, supaya kita lebih fleksibel aja seperti yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari. Nah, mungkin sekian sih kalau pesan dan kesan dari saya. Oke, makasih banyak Bang kata-kata mutiaranya. Yo, siap. Iya, betul. Mantap. The best sekali. Cherry juga lagi baca itu tuh buku. Iya, Dan itu sejalan loh sama istilah VUCA yang sedang digaungkan sekarang. Tahu nggak Cherry istilah VUCA itu? Apa? Yang mana tuh? Itu yang aku lupa, itu dikeluarkan kalau nggak salah itu dari Harvard University, bahwa dunia sekarang itu dalam keadaan VUCA. Yang pertama kan dia VUCA itu kalau nggak salah V-nya itu volatile kan, kalau nggak salah, menunjukkan bahwa bumi sekarang itu keadaan manusia sekarang itu berubah sedemikian cepat, baik itu ekonomi, politik, dan segalanya itu sedemikian cepatnya berubah. Habis itu uncertainty kalau nggak salah. Nah, karena kita ini sedemikian ruwetnya, itu tuh melahirkan sesuatu yang ketidakpastian gitu. Nah, itu kan kalau nggak salah. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah yang C kan, itu kompleks. Nah, jadi karena misalnya kan adanya pandemi ini, dia memukul semua sektor ekonomi, politik, budaya, bahkan organisasi mahasiswa, bahkan pertemanan pun berubah. Itulah yang LDR. Iya, benar. Kemudian yang terakhir itu yang akan ambigu semuanya. Ambigu, baik itu yang ini dilakukan, yang itu dilakukan, yang sana dilakukan, jadi bingung kita ini mau ngerjakan yang mana. Kadang-kadang kita ini bingung mau ngerjakan yang mana. Contohnya aja kan kemarin keluar istilah darurat sipil, nggak cocok darurat sipil, keluar lagi PSBB, nggak cocok lagi PSBB, new normal, nggak cocok lagi new normal, AKB lagi, AKB kan kalau nggak salah. Nah, itu sih. Nah, jadi gagasan dari Yuval Noah Harari terkait dengan fleksibilitas manusia itu sesuai dengan
tuntutan kita menghadapi dunia yang sedang dalam keadaan VUCA sekarang. Nah itu sih pesan-pesan saya kepada teman-teman tadi tuh. Iya. Oke bang, makasih banyak ya bang. Oke. Dan mau nambahin dikit kalau jadi lupa juga itu Ya, kata silakan, siapa. Kak Ceri, silakan. Jadi lupa juga kata siapa, cuman yang jelas sebenarnya orang-orang yang menang sekarang adalah orang-orang yang cepat gitu, dan orang-orang yang bertahan dengan kedinamisan dunia gitu. Jadi orang-orang yang menerima perubahan itu orang-orang yang bertahan di dalam hidup. Itu sih. Aku merasa insecure bang. Waduh. Kenapa? Gak paham bang. Aku merasa insecure bang. Gak apa-apa, gak usah baca buku sekarang. Yang memudahkan kita. Iya bener. Ya, Sosial media. para YouTuber kan suka tuh ngeresensi buku, menjelaskan kasus dan segalanya. Kasih bang. Nah, Iya siap. mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya bang podcast kita kali ini. Oke. Oke. Saya ucapkan terima kasih nih kepada Bang Fadril, kepada Kak Ceri, kepada teman-teman semua yang udah nonton podcast kita kali ini. Untuk teman-teman yang berada di rumah, jangan lupa kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. Terus ingat tetap waspada dan jangan lupa berdoa. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Sampai Amin. jumpa di podcast Himabi berikutnya. Makasih Kak, makasih Kak. Iya, makasih juga buat semuanya. Makasih Makasih Himabi. juga.